Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Adi Nugraha dengan NPM 2006080, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang ketujuh, yaitu tentang konsep planning. Lebih tepatnya adalah menjelaskan tentang constraint posting. Apa itu constraint posting? Gambaran besarnya adalah suatu operator yang digunakan untuk menyelesaikan satu sub-problem yang dapat mempengaruhi solusi atau sub-problem sebelumnya. Sebagian besar permasalahan membutuhkan intertwined plan, di mana beberapa subproblem bekerja secara bersamaan. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan membahas soal nomor 4. Dengan pertanyaannya itu adalah untuk kasus masalah 1 pada pembahasan sebelumnya, bagaimana cara penyelesaiannya jika menggunakan metode CP. Untuk soalnya itu ada di LMS ya. Di sini saya nggak ditampilin. Lalu kita langsung aja ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikannya dengan metode CP atau constraint point, maka perlu melewati langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan akhir atau goal stage dalam batasan-batasan constraint. Langkah pertama yang menggunakan CP adalah mengidentifikasi tujuan akhir atau batasan-batasan yang harus dipenuhi. Tujuan akhir bisa berupa situasi atau kondisi yang ingin dicapai, seperti menyampaikan sebuah proyek atau mencapai sebuah tujuan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, batasan-batasan yang bisa berupa keterbatasan waktu, sumber daya, atau kendala-kendala yang harus dipertimbangkan. Lalu ada langkah yang kedua adalah merepresentasikan tujuan dan juga batasan dalam model matematika. Setelah goal point dan batasan-batasannya udah diidentifikasi, selanjutnya adalah merepresentasikan tujuan dan batasan tersebut dalam model matematika. Model ini harus menggambarkan batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam bentuk persamaan dan ketidaksetaraan matematis. Yang selanjutnya adalah menentukan variabel dan juga parameter. Setelah model matematika dibuat, selanjutnya adalah menentukan variabel dan parameter yang digunakan dalam model. Variabel bisa berupa nilai yang harus dicari atau diketahui dalam mencari solusi. Sementara parameter adalah nilai yang tetap atau diberikan kepada masukan yang ada di model. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan algoritma optimasi yang akan digunakan. Langkah selanjutnya adalah menentukan algoritma optimasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Ada beberapa teknik optimasi yang dapat digunakan dalam constraint point, seperti algoritma pencarian lokal atau algoritma pencarian global, dan juga ada yang namanya algoritma heuristik. Lalu yang selanjutnya adalah mengimplementasi model algoritma dalam solver. Setelah algoritma optimasi ditentukan, selanjutnya adalah mengimplementasikan model dan algoritma tersebut dalam solver atau perangkat lunak khusus yang digunakan untuk memecahkan masalah. Solver akan memproses model dan memberikan solusi yang memenuhi batasan persyaratan yang ditentukan. Lalu yang terakhir adalah validasi dan juga solusi. Solusi harus diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa batasan dan persyaratan yang ditentukan sudah terpenuhi. Setelah itu, solusi juga dapat dievaluasi dari segi efisiensi dan efektivitasannya dalam mencapai tujuan akhir. Nah, di sini adalah contoh soalnya ya, ada di gambar. Initial state-nya atau state awalnya itu adalah ada balok B, A, C, D, di mana B itu ada di atas A dan C sama D-nya itu kosong. Dan yang gambar di sebelah kanan adalah goal state-nya, di mana C berada di atas balok A dan B berada di atas balok D. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi dan menentukan domain variabel. Di sini adalah variabelnya ada 4, yaitu A, B, C, D. Lalu variabelnya itu adalah 4, A, B, dan C, A, B, C, D. Lalu domainnya adalah 1 dan 2. Lalu yang kedua,
menentukan constraint awal dan tujuan. Initial state-nya atau constraint awalnya itu adalah on BA, on table A, on table C, on table D, clear B, clear C, clear D, dan arm empty. Maksudnya adalah on BA itu adalah maksudnya adalah di dalam gambar ini. Di sini kan BA, B itu di atasnya A. Sedangkan kalau yang on table itu di atas garis ini. Lalu ada ya sama ya, on table C sama D kan di sini kosong. Lalu clear B itu untuk si tuas robot menarik ke atas. Sama itu kan juga sama B, C itu. Jadi maksudnya clear itu proses diangkatnya gitu. Sedangkan arm empty adalah proses pada saat si lengan robotnya kosong. Nah, lalu selanjutnya adalah goal state. Goal state-nya ini on CA, on BD, on table A, on table D, clear C dan clear B, dan juga arm empty adalah goal state yang ada di gambar di kanan. Mana hasilnya seperti yang bisa dilihat, on table yang ada di on table itu adalah A sama D, sama kayak penjelasan di atas. Lalu ada on C, A, di mana C itu di atasnya A dan juga B di atasnya D. Lalu yang selanjutnya adalah membuat constraint posting tambahan seperti pick up B, pick up C, lalu ada put down, ada stack dan juga unstack. Nah, maksudnya pick up itu waktu di sini kan ada pick up B atau dan juga pick up C. Itu waktu proses sama robot diangkat atau mau dipindahkan. Nah, mau pada saat meletakkan di bawahnya itu adalah namanya put down. Lalu apa kesimpulannya dalam video ini? Penjelasan ini kesimpulannya adalah untuk memecahkan masalah perencanaan dengan menggunakan metode constraint posting, langkah-langkah yang harus dilakukan secara rinci dan detail adalah identifikasi tujuan akhir dan batasan. Representasi tujuan dan batasan dalam model matematika menentukan variabel dan parameter, menentukan algoritma optimasi, mengimplementasi model algoritma dan juga solver, serta melakukan validasi, evaluasi, dan juga solusi. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.